Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 13 ya, di bulan Juli 2023 ya. Dan seperti biasa, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Dari data CoinMarketCap menunjukkan adanya penurunan tipis guys di 0,5% ya dalam waktu 24 jam ini. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Dimana di sini untuk Bitcoin mengalami penurunan ya dalam waktu 24 jam ini di 1,4%. Kemudian untuk Ethereum juga turun di 1,1%. Kemudian untuk BNB juga turun lumayan guys di 3,13% ya. Untuk SRP turun di 1,6%. Dan kalau kita lihat di sini ya, rata-rata sebagian besar untuk altcoin ini mengalami penurunan ya. Bahkan untuk wrap Bitcoin ini turunnya cukup lumayan ya di 21,5% guys. Wow. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan rata-rata pergerakan ataupun perubahan dari altcoin ini tidak jauh berbeda ya dari Bitcoin. Perubahannya antara 0 sampai 1% guys. Dan untuk Fear and Greed Index pun di sini masih menunjukkan keoptimisan ya dari para investor ya, baik retail maupun yang whales, karena terlihat di sini masih menunjukkan netral ya. Dan ini bagus guys. Dan kalau kita lihat ya untuk pergerakan dari harga Bitcoin setelah adanya semalam ya untuk informasi CPI, ini justru ada penurunan guys. Nanti untuk CPI-nya akan kita bacakan ya. Dan kita lihat di sini untuk close candle-nya kemarin ini merah ya di bawah MA20 ya untuk time frame daily-nya. Dan tentu saja ini kalau secara teknikal kurang bagus ya, karena ada ya tekanan jual yang cukup lumayan guys. Kita doakan aja kemungkinan nanti ya ini akan turun dulu mencoba retest di harga $30.000 ya. Dan kalau memang nanti di support ini 30.000 masih kuat, maka akan mantul lagi ke atas guys. Karena sebenarnya kalau kita lihat ya, untuk hasil CPI kemarin ini turunnya cukup lumayan ya, melebihi dari ekspektasi guys, dimana untuk forecastnya tuh di 3,1%, tapi aktualnya itu di 3%. Harusnya ini bagus ya untuk dolar tentu saja guys, dan tentu saja akan timbul ya sentimen positif untuk nanti meeting di FOMC selanjutnya guys. Oke, kita langsung saja ya melihat bagaimana untuk US inflation rate yang sudah rilis semalam ya. Seperti yang dilansir di harian Wasser.guru ya, dimana di sini diinformasikan untuk tingkat inflasi di Amerika Serikat ini turun ke 3% guys, di bawah ekspektasi ya. Jadi Biro Statistik Tenaga Kerja atau BLS telah merilis data indeks untuk harga konsumen atau IHK ya, atau biasanya disebut CPI untuk bulan Juni di Amerika Serikat. Lebih lanjut, data tersebut menunjukkan bahwa inflasi di negara tersebut telah menurun ya menjadi 3%, dan patut dicatat ya bahwa ini merupakan tren positif karena menunjukkan penurunan yang stabil dari tingkat bulan sebelumnya yaitu di 4% ya, dan 4,9% di bulan April kemarin. Kemudian bagaimana The Fed akan bereaksi ya terhadap angka inflasi Amerika Serikat di bulan Juni ini. Jadi mulai Maret 2022, The Fed secara bertahap menaikkan ya suku bunga dengan 10 kali penyesuaian berturut-turut guys, sehingga membawa suku bunga acuan Federal Fund ke kisaran target 5 hingga 5,25%. Reaksi The Fed terhadap angka inflasi saat ini masih belum pasti ya. Perlu diamati apakah mereka akan memilih untuk menaikkan suku bunga atau mengambil langkah-langkah ya untuk mengelola situasi. Menurut sebuah wawancara dengan CNN, Brian Moynihan sebagai CEO dari BOA menyatakan bahwa keyakinannya Amerika Serikat dapat mencapai target inflasi 2% pada tahun 2025 guys. Selain itu, berdasarkan proyeksi The Fed saat ini diperkirakan inflasi pada tahun 2025 ini dapat mencapai sekitar 2,1%, yang merupakan penurunan dari tingkat saat ini ya sebesar 4,4% guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira nanti apa efeknya ya terhadap meeting FOMC nanti. Apakah The Fed akan menaikkan lagi suku bunga atau akan istirahat dulu untuk menaikkannya? Karena kalau kita lihat ya dari data CME kemarin menunjukkan adanya sentimen negatif dengan kenaikan lagi ya untuk suku bunganya di 25 basis point guys, atau di 0,25 guys. Nah, nanti kita akan update lagi ya untuk perkembangannya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari bitcoin.com ya. Dimana di sini diinformasikan ya untuk Bank Sentral Rusia ya. Nah, ini berhubungan dengan mata uang BRICS. Katanya dia membutuhkan persetujuan banyak pihak guys untuk menghadapi tantangan implementasinya guys.
Jadi Gubernur Bank Sentral Rusia tentang mata uang BRICS ini mengatakan ya mengenai mata uang BRICS yang diusulkan di sela-sela Kongres Keuangan Tahunan Bank Sentral yang berlangsung pada 6-7 Juli ya di Saint Petersburg. Blok ekonomi BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan juga Afrika Selatan. Inisiatif mata uang BRICS diharapkan ya menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan puncak ya para pemimpin BRICS mendatang guys di Afrika Selatan yang dijadwalkan pada 22 sampai 24 Agustus. Proposal ini menarik banyak perhatian selama berminggu-minggu ya. Terakhir ketika outlet berita Rusia RT melaporkan bahwa Rusia telah mengonfirmasi bahwa BRICS akan meluncurkan mata uang yang didukung emas guys. Namun tidak ada pejabat BRICS yang secara resmi ya mengumumkan atau membenarkan berita tersebut. Kepala Bank Sentral Rusia mengatakan kepada para wartawan bahwa ide mata uang BRICS ini layak ya mendapat perhatian. Namun ia menekankan bahwa proyek ini akan sangat sulit ya untuk diimplementasikan guys, dengan menekankan seperti halnya ide mata uang supranasional lainnya, dan proyek ini membutuhkan persetujuan dari banyak pihak tentu saja, dan ini bukanlah proyek yang sederhana. Oleh karena itu ya kami masih bekerja dan memusatkan upaya kami pada pengembangan penyelesaian bilateral menggunakan mata uang nasional, pengembangan infrastruktur yang menghubungkan sistem pembayaran kami apa yang dibutuhkan bisnis saat ini, kata Nabiulina. Sementara RT mengklaim bahwa Rusia telah mengonfirmasi bahwa mata uang bersama BRICS akan didukung oleh emas. Seorang pejabat tinggi Bank Pembangunan Baru yang juga dikenal sebagai Bank BRICS telah menyatakan ya bahwa penciptaan alternatif apapun untuk dolar Amerika Serikat adalah aspirasi jangka menengah ya dan panjang guys. Menurutnya, tidak ada yang menyarankan saat ini bahwa BRICS akan membentuk mata uang alternatif. Meskipun begitu ya, banyak orang mengharapkan mata uang bersama BRICS untuk mengikis dominasi dolar Amerika Serikat. Memang seru ya mengikuti perkembangan dari BRICS ini, nanti kita akan update lagi guys. Dan kita langsung ke informasi berikutnya. Kita lansir dari watcher.guru ya. Dimana di sini diinformasikan bahwa Microsoft guys ini memenangkan persetujuan pengadilan Amerika Serikat ya untuk mengakuisisi Activision Blizzard. Nah ini menarik juga ya. Jadi menyusul tindakan Federal Trade Commission atau FTC untuk menghentikan akuisisi, Microsoft telah memenangkan persetujuan pengadilan Amerika Serikat untuk mengakuisisi pengembangan video game populer guys, yaitu Activision Blizzard. Hakim California, Jacqueline Scott Crowley, secara resmi telah menolak ya perintah pendahuluan dalam perintah penolakan yang dirilis hari ini. Keputusan ini akan memungkinkan Microsoft untuk mengakuisisi Activision Blizzard ya sebelum batas waktu 18 Juli guys. Namun demikian, Microsoft masih menghadapi gugatan anti monopoli yang dikeluarkan oleh FTC. Namun, setelah kesaksian yang berlangsung selama 5 hari penuh, akuisisi tersebut telah diizinkan. Pada awal tahun 2022 ya, raksasa teknologi Microsoft mengumumkan niatnya ya untuk mengakuisisi perusahaan pengembang video game yaitu Activision Blizzard dengan nilai 69 miliar dolar guys. Bagi industri game, langkah ini sangat penting dan menandai momen besar ya bagi kedua perusahaan dan masa depan untuk sektor game. Activision Blizzard adalah perusahaan di balik beberapa waralaba game paling terkemuka ya dan terkenal di planet ini guys. Di antaranya ada franchise Call of Duty yang sangat populer ya. Kemudian ada World of Warcraft, ada juga Diablo, dan semua aset yang akan meningkatkan kemampuan kompetitif Microsoft. Kesepakatan tersebut ya membuat Microsoft secara terbuka mendiskusikan harapannya untuk meningkatkan daya saing perusahaan di dunia game. Selanjutnya, FTC mengambil pengecualian terhadap kesepakatan tersebut dan FTC menyatakan bahwa persetujuannya akan memberikan Microsoft kemampuan untuk menghalangi persaingan dalam layanan konsol dan juga game. Namun putusan awal tersebut kini telah ditolak karena Microsoft telah memenangkan persetujuan pengadilan Amerika Serikat untuk mengakuisisi Activision Blizzard dengan harga yang ditetapkan pada tahun 2022. Namun, situasi ini belum sepenuhnya selesai ya, dan Inggris juga mendorong untuk memblokir akuisisi tersebut dan Microsoft sedang menunggu keputusan. Saat ini sedang dengar pendapat ya akan berlangsung pada 28 Juli nanti guys. Nah ini menarik ya. Dan seandainya saja ini diakuisisi oleh Microsoft, kemudian Microsoft ini sangat open ya terhadap teknologi blockchain, maka tidak menutup kemungkinan ya. Maka game-game di bawah Activision Blizzard ini akan terhubung juga ya dengan teknologi blockchain. Ini akan semakin menarik guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir ya dari harian The Block. Di mana di sini diinformasikan ya Google Play guys memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan aset kripto dalam aplikasi dan game. Nah ini menarik juga ya.
Jadi Google sekarang akan mengizinkan aplikasi dan game yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan mendapatkan aset digital seperti NFT guys. Berharap untuk mendukung kebutuhan dan ambisi pengembang, perusahaan mengatakan Google Play, tempat pengguna ponsel pintar Android mengunduh aplikasi mereka, dan sekarang akan memungkinkan mitranya untuk memperluas jumlah dan skala penawaran berbasis blockchain mereka. Dari menata ulang game tradisional dengan konten milik pengguna hingga meningkatkan loyalitas pengguna melalui hadiah NFT yang unik, kami sangat senang ya melihat pengalaman dalam aplikasi yang kreatif, berkembang dan membantu pengembang mengembangkan bisnis mereka, kata Joseph Mills, manajer produk grup untuk Google Play. Dan tidak seperti Google tentunya, Apple jauh lebih lambat dan lebih konservatif dalam hal mengizinkan pengguna ya untuk mendapatkan dan memperdagangkan aset digital di dalam aplikasi yang berfungsi di dalamnya iPhone. Dengan maraknya penipuan dan scam di dunia aset digital ya, Mills menulis bahwa Google akan mengambil langkah-langkah ya untuk melindungi pengguna ini guys. Jadi cukup menarik ya. Lebih lanjut ya, kita lansir dari Bitcoinist juga masih membahas tentang hal ini, di mana Google Play bergabung dengan kereta musik tokenisasi dengan permainan blockchain dan juga pengakuan NFT guys. Jadi langkah ini sebagai tanggapan ya atas meningkatnya minat terhadap NFT dan pengalaman pengguna ya yang unik, di mana Google telah bekerja sama dengan pembuat game Web3 seperti Mythical Games untuk menghadirkan pengenalan game blockchain ya kepada masyarakat luas guys. Sebelumnya perusahaan game blockchain mengalami kesulitan dalam mendistribusikan game mereka guys, karena mereka sering mengandalkan web terbuka untuk distribusi. Sebagai bagian dari kebijakan baru, pengembang harus transparan ya dengan pengguna tentang aset digital yang diberi token guys. Menurut laporan tersebut ya, jika sebuah aplikasi atau game menjual atau memungkinkan pengguna untuk mendapatkan aset digital yang ditokenisasi, pengembang harus menyatakan hal ini guys. Dan selain itu, pengembang tidak boleh mempromosikan atau mengagungkan potensi penghasilan dari aktivitas bermain atau perdagangan. Kebijakan baru ini diharapkan dapat menciptakan lapangan bermain yang setara ya bagi para pengembang dan mempromosikan kepercayaan pengguna dan penggunaan teknologi blockchain yang bertanggung jawab. Google Play akan meluncurkan kebijakan ini kepada semua pengembang di platformnya akhir tahun ini guys, dengan sekelompok pengembang terpilih yang akan menguji dan mengulangi pengalaman pengguna yang baru guys. Selain itu ya, Google juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pengguna dan telah mengklarifikasi bahwa aplikasi yang belum memenuhi persyaratan kelayakan perjudian tidak akan menerima uang ya untuk mendapatkan kesempatan memenangkan aset yang tidak diketahui nilai moneternya ya di dunia nyata, termasuk NFT guys. Jadi pembaruan kebijakan Google Play baru-baru ini mengizinkan konten digital berbasis blockchain telah membuka peluang baru ya bagi para pengembang untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menarik ya dan imersif tentu saja. Sebagai bagian dari pembaruan ini, Google Play sekarang sedang dalam pembicaraan ya dengan mitra industri untuk lebih meningkatkan dukungannya ya untuk pasar sekunder guys. Nah ini menarik ya, kita tunggu aja nanti seperti apa implementasinya guys, karena seperti yang kalian tahu ya, jika sudah merambah ke dunia game khususnya untuk Google Play ya, maka ini akan sangat masif banget guys untuk perkembangan nanti ke depannya ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa. Kemudian kita lanjut ke informasi terakhir ya. Kita lansir dari Twitter dari Bitget guys. Di sini diinformasikan bahwa Braze atau blockchain Bitget ini menjadi salah satu blockchain yang diakui ya di Bybit, di mana pertukaran Bybit ini telah mengakui blockchain Bitget sebagai salah satu dari 11 blockchain teratas di pasar guys. Dan ini adalah bukti pertumbuhan dan potensi Bitget di industri blockchain. Kalian bisa baca lebih jelasnya ya nanti di sini karena cukup banyak. Kalian bisa cek di sini ya. Antara lain di sini ada Solana, kemudian ada Ripple juga ya, Ethereum 2.0, ada Algorand juga, Phantom dan Cosmos juga ya, Avalanche juga masuk, Cardano juga ada EOS.io, ada Polygon. Nah, di sini ada Bitget ya. Nah, ini menarik ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Dan ini membuktikan bahwa potensi Bitget atau Braze ini tentu saja cukup meyakinkan ya, karena diakui oleh salah satu exchange terbesar juga yaitu Bybit ini guys. Oke. Untuk sementara ini dulu guys untuk informasinya ya hari ini. Nanti kita akan update lagi. Dan seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar yang nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti guys, kita akan ketemu lagi ya di informasi berikutnya. Peace.